Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kita hari ini sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menemui sahabat semua dengan topik yang menurut saya hot issue di tengah-tengah isu banjir bandang. Saya bicara hari ini adalah bukan isu tentang banjir bandang atau golodo di 3 provinsi, tetapi adalah isu yang menurut saya tidak kalah dahsyatnya dari isu banjir bandang, yaitu pada tanggal 9 Desember 2025 yang lalu, Kompas TV bertandang ke rumah Jokowi di Solo melakukan wawancara eksklusif dengan Jokowi. Nah, nampaknya Jokowi ini selalu berusaha untuk tampil dan ingin dibicarakan oleh publik, sehingga dia mengundang Kompas TV ke kediamannya di Solo untuk melakukan wawancara eksklusif. Dan ini mungkin salah satu triknya Jokowi juga memperlihatkan masyarakat bahwa dia punya power, punya kuasa, punya pengaruh kepada publik. Dan dia menggunakan media mainstream, dalam ini adalah Kompas TV, untuk melakukan wawancara eksklusif di kediamannya di Solo. Nah, apa yang menarik sahabat semuanya, ketika Jokowi tampil dalam wawancara eksklusif di stasiun Kompas TV ini, topik yang sangat mengundang kita untuk ikut memberikan komentar adalah Jokowi sebut ada operasi politik dan orang besar di balik isu ijazah palsu. Ini topik yang hot issue menurut saya ya. Kemudian yang kedua, Jokowi juga menyebut dia akan membawa ijazahnya dari SD sampai ke perguruan tinggi, nanti akan tunjukkan di pengadilan. Nah, sahabat semuanya, kalau kita perhatikan topik ini, bahwa ada operasi politik, ada orang besar di balik isu ijazah palsu ini adalah sengaja menurut saya Jokowi melempar isu ini ke publik untuk publik diundang untuk bersempati, memberikan empati kepada Jokowi. Dari sisi komunikasi politik, saya melihat Jokowi ini sekarang berada dalam hal kegalauan politik. Kalau boleh saya katakan semacam ketakutan dalam politik. Ini berkaitan dengan hasil-hasil temuan dari Roy Suryo, Rismond, dan Tifa tentang baik ijazah asli Jokowi katanya itu yang palsu maupun ijazah anaknya. Nah, lalu Jokowi ini menyebut ada operasi politik. Ini kan dunia politik. Jadi Anda sebut atau tidak, ini adalah bagian dari dinamika politik. Tetapi Anda sudah ketakutan, seakan-akan ini adalah operasi politik untuk menjatuhkan marwah Anda. Sehingga Anda berkali-kali mengatakan Anda dihina sehina-hinanya dan segala macam. Sekarang Anda muncul dengan ada operasi politik di balik ijazah palsu ini. Dan ada pula orang besar yang bermain di belakang itu. Pak Jokowi sebetulnya menurut saya, Anda memperpanjang persoalan ijazah Anda ini ke publik. Kenapa Anda terlalu susah? Karena kalau saya melihat ketakutan Anda ini akan membuat Anda semakin terpuruk menurut saya. Semakin Anda menyebut ada operasi politik, ada orang besar di balik ini semua. Kemudian Anda akan menunjukkan ijazah Anda dari SD sampai perguruan tinggi di pengadilan. Nah, kalau menurut saya, sebut saja operasi politik. Siapa yang melakukan operasi politik? Yang akan menghancurkan Anda itu siapa? Kemudian orang besar itu, orang besar apa? Orang besar badan. Orang besar punya jabatan. Kalau orang besar punya jabatan, menurut saya presiden hari ini, yaitu Prabowo. Kalau orang besar badan, kalau dari partai politik ya SBY atau Surya Paloh. Siapa lagi yang besar badannya? Kalau Bahlil Golkar kecil badannya. Jadi hal yang Anda kemukakan Pak Jokowi semakin memperumit menurut saya kasus ijazah ini, akan mempersulit Anda dalam menyelesaikan ijazah ini. Kalau memang
Pak Jokowi punya ijazah katanya dari SD sampai perguruan tinggi, apa yang dari repot-repot? Sudah berkali-kali di pengadilan di Solo, sehingga sudah mengorbankan 2 orang putra Indonesia, yaitu Gus Nur dan kawannya Bambang Tri. Tapi tidak pernah Anda menunjukkan ijazahnya itu. Kemudian katanya ijazah Anda sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Tetapi di sisi lain Anda juga memberikan kata orang yang datang ke rumah Anda bertunjukkan ijazah asli ke dia. Di mana yang benar di Pak Jokowi? Nah, ketakutan Anda hari ini tercermin dari perilaku politik Anda ini. Apa perilaku politik Anda ini? Anda mengatakan di TV ada operasi politik, ada orang besar di balik isu ini. Kemudian saya perhatikan Anda berpura-pura dikunjungi oleh masyarakat tiap hari ke rumahnya. Bahkan dari ibu-ibu dari seluruh Nusantara, ada yang dosen segala macam. Ini menunjukkan kepanikan Anda, Pak Jokowi. Oleh karena itu, sahabat semuanya, kegaduhan ijazah dugaan ijazah palsu Jokowi ini dan ketidakadaan ijazah SMA Gibran anaknya Jokowi ini semakin terkuat oleh para peneliti yang 3 orang itu. Dan hari ini 3 orang RRT ini dapat dukungan luar biasa oleh publik. Bahkan banyak lawyer sudah menambah kekuatan dari penegak hukum atau para lawyer RRT ini. Jadi saya pikir Pak Jokowi, statement Anda itu di Kompas TV, di wawancara eksklusif di rumah Anda tanggal 9 Desember yang lalu itu, menurut saya Anda memperlihatkan kepada publik adalah kerisauan politik Anda. Kegaduhan yang tengah melanda kejiwaan Anda. Jadi oleh karena itu, publik hari ini sebetulnya berharap kepada Anda Jokowi sebagai, kalau Anda seorang negarawan, jangan bertele-tele dalam masalah kasus ijazah ini. Anda mengundang televisi ke rumah Anda mengundang orang kata Anda adalah masyarakat mencintai Anda seluruh Nusantara dan sebagainya. Bahkan kemarin ada emak-emak, ada yang mengaku dosen, ada yang mengaku seangkatan segala macam. Ini adalah salah satu trik Anda dalam komunikasi politik, namanya men-spin setiap hal-hal yang berkaitan dengan Anda. Jadi terakhir sahabat semuanya, Pak Jokowi ini menurut saya semakin panik ya. Semakin risau sekarang ini. Jadi menurut saya tidak usah tunggu pengadilan Pak Jokowi. Sibuk saja operasi politik. Siapa melakukan operasi politik? Orang besar itu siapa orang besar itu? Kemudian ijazah Anda di SD seperti itu mana dia? Coba tunjukkan. Jadi sekali lagi wawancara eksklusif Anda di Kompas TV yang datang atau Anda undang ke rumah Anda di Solo itu menurut saya mempertunjukkan atau semakin mempertunjukkan kepanikan Anda tentang keaslian ijazah Anda dan ketidaksetaraan atau tidak punya ijazah Gibran yang setara SMA itu. Jadi dengan demikian sahabat semuanya, Pak Jokowi ini semakin memperkeruh suasana. Ketika banjir bandang melanda 3 provinsi Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara, Anda tidak nongol. Mana orang-orang ternak-ternak atau termol-termol itu? Tidak pernah. Cobalah kalau memang Anda punya empati nasional gitu ya, cobalah kirim kalau memang ada. Tapi Anda sibuk mendapat kunjungan, seakan-akan mendapat kunjungan. Demikian statement-statement politik yang menurut saya bikin kegaduhan politik. Demikian saja pertemuan kita hari ini. Semoga Pak Jokowi cepat sadar, cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.